Cabang iman yang ke-72 adalah al-ghairah wa tarkul midza. Ghairah dan meninggalkan perbuatan midza. Al-ghairah secara bahasa artinya adalah cemburu. Ya, ghairah itu cemburu. Seseorang kalau dinisbatkan kepada makhluk, maka artinya adalah cemburu. Cemburu itu ya maklum, artinya ketidaksukaan hati. Misalnya, kalau misalnya seseorang perempuan cemburu kepada perempuan yang lain, pada misalnya suaminya dan semacamnya, maka hatinya itu tidak suka bahwa orang lain menyertai dirinya pada suaminya. Itu namanya ghairah secara bahasa dan istilah ketika dinisbatkan hal itu kepada makhluk. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atsani wa sab'un. Atsani utawi kang nomor loro wa sab'una lan 70 iku al-ghairata. Iku al-ghairatu. Iku al-ghairatu cemburu wa tarkul midza'i. Secara harfiah seperti itu. Wa tarkul midza'i lan ninggal midza. Liqaulihi ta'ala karena dawe Allah ta'ala Qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu njaga sapa sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh wa ahlikum lan keluarga sira kabeh naron ing neraka. Waquduha kang utawi bahan bakare nar iku annasu manungsa wal hijaratu lan watu. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Wa qul lan ngucapa sapa sira lil mu'minina maring pira-pira wong mukmin wadon yaghdudna supaya ngeremaken sapa mukminat min absarihinna saking pira-pira peningale al mukminat. Wa yahfadna lan supaya njaga sapa mukminat furujahunna ing pira-pira farjine mukminat. Wali hadisi Abi Hurairah lan krana hadise Abi Hurairah fi Sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Innallaha azza wa jalla yaghar. Innallaha satamane Gusti Allah azza wa jalla iku yagharu sengit maring kemaksiatan. Wa innal mu'mina lan sak temene wong mukmin iku yagharu. Iku yagharu ora nekani perkara kang den haramaken Allah. Wa ghairatullahi lan utawi ghairai Allah iku ayati yen teka sapa al mukminu wong mukmin ma ing perkara harrama kang wis ngaramaken sapa Allah azza wa jalla alaihi ing atase mukmin. Wa hadits Ummi Salamah lan hadise Ummi Salamah radhiyallahu anha fi sahihain anna Rasulullah saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku indaha ing dalam ngarsane Ummu Salamah wa fil baiti lan ing iku ing dalam omah mukhannasun utawi mukhannas. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi li Abdullah ibni Abi Umayyah maring Abdullah ibni Abi Umayyah akhi Ummi Salamah dulur lanange Ummi Salamah. Ya Abdullah Abdullah in fataha lamun buka sapa Allahu Gusti Allah lakum kanggo sira kabeh atau ifa ing daerah Taif ghadan ing dalem mangsa sesuk fa inni mongko sak temene ingsun iku adulluka nutuhaken sapa ingsun ing sira ala benati Ghailan
ing atase anak wadone Ghailan. Fa innaha mongko sak temene ibnati Ghailan iku tuqbilu ngadep sapa ibnatu Ghailan bi arba'in kelawan papat wa tudbiru lan menggureni sapa ibnatu Ghailan bisamanin kelawan 8. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul haula'i alaikum atau la yadkhulanna. Ini ada dua riwayatnya. La yadkhul haula alaikum atau la yadkhulanna haula alaikum, atau yang alaikum diganti alaikunna. La yadkhul ora mlebu sapa haula alaikum ing atase sira kabeh. Wa ruya an Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al-ghairatu minal iman. Al-ghairatu utai ghairah iku minal imani saking iman. Wa innal midha'a lan sak temene midha iku minan nifaqi saking kemunafikan. Qala al-Halimiyyu huwa ayajma'a al-midha utawi midha iku ayajma'a yen to ngumpulaken sapa wong bainar rijali ing dalam antarane pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon, thumma yukhallihim nuli nyepeaken ar-rijal wan nisa yumadhi ba'duhum ba'dhan. Yumadhi saling ngetokaken madhi ba'duhum sapa sebagiane rijal wan nisa ba'dhan ing sebagian kang liya. Wa ukhidha lan den ambil utawa den alap apa midha minal madhi saking madhi. Wa qila lan den ucapaken huwa utawi midha iku irsalur rijal ngirimaken pira-pira wong lanang ma'an nisa'i sartane pira-pira wong wadon min qaulihi madzaitul farasa idza arsaltuha tatkala ngirimaken sapa ingsun ing faras tar'a ngembala sapa faras. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pemirsa Madu TV rahimakumullah, cabang iman yang ke-72 adalah al-ghairah wa tarkul midha. Ghairah dan meninggalkan perbuatan midha. Al-ghairah secara bahasa artinya adalah cemburu. Ya, ghairah itu cemburu. Seseorang kalau dinisbatkan kepada makhluk maka artinya adalah cemburu. Cemburu itu ya maklum artinya ketidaksukaan hati. Misalnya kalau misalnya seseorang perempuan cemburu kepada perempuan yang lain pada misalnya suaminya dan semacamnya, maka hatinya itu tidak suka bahwa orang lain menyertai dirinya pada suaminya. Itu namanya ghairah secara bahasa dan istilah ketika dinisbatkan hal itu kepada makhluk. La ghairah yang dimaksud di sini, al-ghairah tentu yang di sini ada dua macam. Ada al-ghairah al-mamduhah, ada al-ghairah al-mazmumah. Ada cemburu itu yang terpuji, yang baik, dan ada cemburu itu yang tercela. Ada yang baik dan juga ada yang tercela. Tergantung kepada akibat yang timbul dari hal itu.
dan tergantung kepada apa yang dimaksud. Nah, yang dimaksud kalau dalam bab ini yang merupakan cabang iman yang ke-72, al-ghairah yang dimaksud adalah al-ghairah al-mamduhah. Bahwa al-ghairah, cemburu yang dimaksud di sini yang terpuji, cemburu yang terpuji. Cemburu yang terpuji itu adalah yaitu dengan tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud di sini. Jadi tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu al-ghairah yang dimaksud di sini. Wa tarkul midza. Tarkul midza, meninggalkan midza. Dalam kitab ini didefinisikan bahwa al-midza itu artinya mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Kemudian mereka melakukan sesuatu yang menjadikan mereka mengeluarkan madzi dengan sebab itu. Artinya menjadikan mereka syahwat, muncul syahwat, kemudian dengan sebab itu kemudian mengeluarkan madzi. Melakukan muqaddimatuz zina, melakukan permulaan muqaddimah, permulaan dari perbuatan zina. Itu yang disebut dengan midza di sini. Jadi apabila seseorang mengumpulkan dalam satu tempat laki-laki dan perempuan yang di tempat itu dilakukan sesuatu yang merupakan muqaddimatuz zina. Misalnya di situ ada sebagian yang membuka aurat, atau di situ misalnya ada persentuhan antara laki-laki dan perempuan, misalnya berjoget-joget, atau misalnya melihat film-film porno misalnya di satu tempat itu, atau membicarakan tentang sesuatu yang bisa menimbulkan syahwat di satu tempat itu, maka perbuatan seperti itu yang disebut dengan midza, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baihaqi dalam kitab ini. Al-khultah, bercampurnya atau ikhtilat, bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat itu tidak mutlak diharamkan. Kita tidak seperti orang-orang Wahabi. Kalau orang-orang Wahabi, mereka secara mutlak mengharamkan adanya pertemuan atau adanya berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Itu diharamkan secara mutlak oleh orang-orang Wahabi. Sementara kita itu tidak demikian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengharamkannya, tidak mengharamkan ikhtilat, berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat. Karena itu kita tidak mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman Rasulullah itu juga ada ikhtilat bainar rijal wan nisa. Bahkan dalam sholat jamaah pun tidak ada satir, tidak ada penutup antara jamaah laki-laki dan perempuan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, itu tidak ada penutup di antara keduanya. Yang ini juga menunjukkan bahwa memang berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat itu tidak haram secara mutlak. Haram jika ada unsur-unsur. Ada unsur-unsur yang tadi disebutkan di sini bagian dari midza itu. Yaitu terjadi muqaddimatuz zina dalam pertemuan itu. Misalnya, yang pertama, unsur yang menjadikan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan itu menjadi haram. Yang pertama ada namanya khalwah.
yaitu berduaan antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Itu hanya berdua saja, nggak ada yang lain. Maka di sini akan terjadi muqaddimatuz zina. Dengan misalnya khalwahnya saja itu sudah muqaddimatuz zina. Permulaan yang bisa muqaddimah itu sesuatu yang bisa menarik seseorang, membawa seseorang kepada perbuatan zina yang ada hadnya, yaitu zina farji, akan menghantarkan ke sana. Kalau seseorang misalnya laki-laki dan perempuan berduaan misalnya selama setengah jam, 1 jam, itu nanti akan terjadi sesuatu yang bisa menyeretnya kepada perbuatan zina kemaluan. Nah, itu maka haram ikhtilat yang demikian, yang hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa ada orang lain, itu haram. Atau ada orang lain tetapi masih kecil, yang la yustaha, yang keduanya tidak malu kepada anak itu misalnya. Atau orangnya buta, ya, ada orang ketiga tetapi orang ketiganya buta. Maka di sini hukum pertemuan laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hukumnya adalah haram. Yang pertama. Yang kedua, apabila ada persentuhan kulit di antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam satu pertemuan seperti ini, laki-laki dan perempuan nggak dipisah sama sekali. Laki-laki perempuan campur baur dalam satu tempat, yang kemudian terjadi sentuh-sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Maka ikhtilat yang seperti ini, bercampurnya laki-laki dan perempuan dengan bentuk seperti ini, maka hukumnya adalah haram. Karena bukan ikhtilatnya, karena ada persentuhan kulit di antara laki-laki dan perempuan. Ini unsur yang kedua. Yang ketiga, yaitu adanya pembicaraan yang mengarah kepada sesuatu yang porno. Bahasa sekarang ini ucapan-ucapan di antara laki-laki dan perempuan itu membicarakan perkara-perkara yang itu bisa mengundang syahwat, yang porno, yang entah ngomong tentang apa keduanya, sehingga ini nanti juga akan menimbulkan syahwat dan bisa menyeret seseorang dalam perbuatan zina. Atau yang keempat, yaitu apabila ada di antara laki-laki maupun perempuan itu yang membuka aurat. Nah, misalnya perempuannya tidak tertutup auratnya, maka di sini juga ikhtilat yang seperti itu hukumnya haram. Nah, selama tidak ada unsur-unsur itu, maka hukumnya adalah boleh melakukan ikhtilat yang seperti itu, dan tidak harus ada satir di antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam pertemuan sebuah sholat jamaah misalnya, di situ nggak ada persentuhan kulit, tidak ada yang membuka aurat, kemudian di situ juga tidak ada membicarakan sesuatu yang porno, di situ juga tidak hanya berduaan, maka ikhtilat semacam itu diperbolehkan. Atau misalnya ikhtilat dalam majelis pengajian seperti ini, yang laki-laki di sini, yang perempuan di sana, yang dibahas adalah tentang ilmu agama, tidak ada persentuhan kulit, bukan hanya berduaan saja, maka di sini hukum ikhtilat semacam ini itu diperbolehkan. Jadi seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang hukum tentang ikhtilat, berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. Ada tafsil, ada rincian, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang mubah dan mana yang haram. Itu ada rincian sesuai dengan tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, di sini ada miza, istilah miza dan maza. Rasulullah mengatakan al-ghairatu minal iman wa innal madza'a minan nifaq, atau miza, boleh dibaca maza, bisa dikatakan miza minan nifaq. Miza itu diambil
dari kata madhi. Madhi itu kalian tahu sesuatu yang cairan yang keluar, yang bening yang keluar dari kemaluan ketika seseorang dalam puncak syahwat. Ketika seseorang dalam syahwat kemudian keluar madhi. Itu namanya madhi, dan itu najis. Hukumnya adalah najis. Mengeluarkan madhi itu tidak haram, tetapi jika keluarnya madhi karena melakukan muqaddimatuz zina, maka itu ya jelasnya haram karena muqaddimatuz zinanya tadi. Sehingga di sini disebut sebagai midza, diambil dari kata madhi. Kenapa? Karena midza itu perbuatan mengumpulkan laki-laki dan perempuan, kemudian dalam pertemuan itu dilakukan muqaddimatuz zina. Nah, misalnya di situ ada sentuh-sentuhan, misalnya di situ dibuat joget-jogetan, misalnya di situ cerita ngobrol tentang hal-hal yang porno, misalnya di situ ada yang buka aurat. Nah, itu namanya midza. Nah, dikatakan wa innal midza'a minan nifaq. Nah, midza itu bagian daripada kemunafikan. Sedangkan al-ghairah itu adalah minal iman. Al-ghairah, rasa kecemburuan itu adalah bagian dari iman. Artinya tidak ingin, ghairah di sini, kecemburuan di sini, dia tidak suka apabila kemaksiatan itu dilakukan. Yang dimaksud dengan al-ghairah ketika kita yang dimaksud di sini. Ketika ada anggota keluarganya yang melakukan kemaksiatan, maka dia tidak senang dan dia akan mencegahnya. Ketika ada temannya, ketika ada orang lain akan melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, maka dia tidak senang dan dia ingin merubahnya. Ini yang dikehendaki dengan al-ghairah. Sehingga di sini digabungkan menjadi satu. Al-ghairatu, Rasulullah mengatakan al-ghairatu minal iman wa innal midza'a minan nifaq. Midza berarti kebalikan daripada ghairah. Misalnya orang tua membiarkan anak perempuannya itu membuka auratnya, dia keluar rumah dengan membuka auratnya. Ini namanya nggak ada ghairah, tidak ada kecemburuan yang diperintahkan dalam agama. Kalau misalnya seorang laki-laki membiarkan istrinya misalnya keluar rumah dengan membuka auratnya misalnya, itu berarti nggak ada ghairah pada laki-laki tersebut, dan ini dia tidak memiliki bagian dari keimanan yang diperintahkan untuk dilakukan. Nah, sehingga dasarnya dalam kitab ini adalah dasar atas cabang iman yang ke-72, yaitu ghairah dan tarkul midza, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Nah, artinya kita sebagai di sini sebagai orang tua, maka kita nggak boleh membiarkan anak dan istri kita itu melakukan sesuatu yang bisa menghantarkannya kepada perbuatan zina, apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Karena terkadang ada seorang orang tua itu yang tidak peduli dengan istri dan anak-anaknya. Misalnya anaknya ada laki-laki yang suka kepada anaknya, datang ke rumahnya, malah kemudian dipersilakan, ya sudah kalian ngomong berdua ya di sana, saya tinggal dulu. Malah dibiarkan, diberi kesempatan untuk berduaan misalnya. Itu berarti nggak ada ghairah dari laki-laki itu. Atau kalian punya saudara perempuan, kemudian ada laki-laki yang datang, bukan malah misalnya dilarang atau
kamu duduk di situ, kalau misalnya ngomong ya biar nggak ada khalwah, biar nggak ada omongan-omongan sesuatu yang buruk, atau agar tidak terjadi muqaddimatuz zina. Kamu malah mempersilahkan. Ya udah kamu berdua saja ya, biar bebas nanti, nggak ada saya. Malah dia pergi. Nah, ini namanya nggak ada ghairah terhadap terhadap saudara perempuannya. Nah, tidak mau dia menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfatna furujahunna. Seorang perempuan, katakanlah kepada para perempuan mukminat agar mereka juga ghaddul basar. Ghaddul basar menundukkan pandangannya. Laki-laki juga hendaknya melakukan ghaddul basar, perempuan juga melakukan ghaddul basar. Artinya tidak memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Laki-laki jangan memandang perempuan dengan pandangan syahwat. Perempuan juga jangan memandang laki-laki dengan pandangan syahwat. Di sini secara khusus bukan hanya karena pada umumnya yang diperintahkan untuk ghaddul basar itu laki-lakinya, tetapi sebenarnya juga perempuannya, seperti halnya disebutkan dalam ayat ini, kaum perempuan juga hendaknya yaghdudna min absarihinna, juga ghaddul basar, memejamkan pandangannya, artinya dia tidak memandang lawan jenis dengan pandangan syahwat. Wa yahfatna furujahunna, dan hendaknya mereka untuk menjaga farji mereka. Seorang laki-laki diperintahkan seperti itu. Diperintahkan apa? Memberitahukan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada saudara-saudara perempuannya, agar mereka kaum perempuan itu bisa ghaddul basar dan juga bisa menjaga kemaluan mereka. Artinya mereka menjaga kehormatan mereka, tidak melakukan sesuatu hal yang bisa menyebabkan, yang bisa menyeret seseorang kepada perbuatan zina. Kalau misalnya seorang perempuan dia pakaiannya misalnya terbuka, kira-kira itu akan menyeret orang lain pada perbuatan zina apa enggak? Ya jelas. Jelas, misalnya terbuka udah pakai rok cekak misalnya, atau dia pakai pakaian ketat misalnya. Maka orang yang memandangnya, laki-laki yang memandangnya akan muncul syahwat. Dan yang kemudian ujung-ujungnya adalah nanti bisa keduanya jatuh kepada perbuatan zina dikarenakan itu. Atau misalnya perempuan sering sekali kumpul-kumpul dengan laki-laki, apalagi berduaan, ini nanti juga akan menyeret dia kepada perbuatan yang maksiat, perbuatan yang dosa. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Maka laki-laki maupun perempuan sama-sama harus ghaddul basar, jangan melakukan pandangan syahwat, dan juga harus menjaga kemaluannya, jangan sampai melakukan zina dengan cara yaitu tidak melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan kepada perbuatan zina. Karena dengan seseorang ghaddul basar, maka akan membantu dia untuk tidak menjadi madza. Madza itu artinya orang yang sering mengeluarkan madzi. Itu madza. Meskipun mengeluarkan madzi tidak selalu hukumnya itu haram, tidak. Sayyiduna Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan ana rajulun madza, bahwa beliau itu adalah seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madzi. Tetapi bukan berarti bahwa karena pandangan beliau itu pandangan yang haram, sering memandang perempuan lain dengan syahwat, tidak karena itu.
Ini untuk menjelaskan bahwasanya tidak selalu ketika dikatakan seseorang itu rajulun madza, berarti ini menunjukkan laki-laki ini suka memandang perempuan lain dengan pandangan syahwat. Makanya dia madza. Tidak seperti itu. Karena Sayyidina Ali, beliau ghaddul basar terhadap perempuan ajnabiyah, perempuan lain. Tetapi beliau mengatakan bahwa beliau madza. Yang haram itu apabila seseorang itu menjadi madza diakibatkan karena dia suka memandang dengan pandangan syahwat. Dia suka kalau lihat perempuan yang membuka aurat, dia suka misalnya. Atau dia melihat film-film yang membuka auratnya, membuka foto-foto yang terbuka auratnya, dia suka. Dengan begitu kemudian dia mengeluarkan madzi dengan sebab itu. Nah, itu yang dilarang, yang haram, yang seperti itu. Nah, maka di sini dikatakan bahwa ghaddul basar itu akan membantu seseorang dari dari menjadi seorang yang madza. Kalau kita mau menundukkan pandangan kita dari pandangan syahwat, maka kita tidak akan mudah untuk menjadi seorang yang madza, yang mudah mengeluarkan air madzi itu diakibatkan syahwat yang berasal dari pandangan mata. Karena awal mulanya syahwat itu kan muncul karena pandangan mata kita. Nah, itu yang kemudian menjadikan seseorang keluar syahwatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang perempuan juga harus betul-betul menjaga dirinya agar tidak memancing kaum laki-laki dari pandangan yang mengandung syahwat. Yaitu dengan cara dia harus menutup auratnya dengan baik. Itu bagi kaum perempuan, dia harus kalau keluar rumah misalnya, dia harus menutupnya dengan sempurna auratnya. Dan dengan sempurna dan dengan kalau perlu memakai jilbab atau pakaian luar yang besar yang tidak nampak lekuk badannya, yang bisa itu mencuri penglihatan laki-laki lain. Itu hendaknya dilakukan yang seperti itu. Bahkan wajib dia menutup auratnya jelas di hadapan laki-laki yang lain. Tetapi bukan hanya menutup aurat, hendaknya juga dia bagaimana menutup auratnya betul-betul menjadikan lekukan badannya itu tidak terlihat. Nah, dengan istilah menggunakan jilbab. Jilbab itu sebenarnya bukan kerudung. Jilbab itu adalah pakaian yang menutup pakaian. Jadi seseorang sudah menutup auratnya, perempuan itu sudah menutup auratnya, kemudian dia pakai pakaian luarnya yang menutup dari atas sampai ke bawah. Sehingga itu menghilangkan lekukan badan seorang perempuan tersebut. Itu hukumnya sunnah, menggunakannya hukumnya sunnah bagi seorang perempuan. Nah, karena seseorang itu ketika dia melihat aurat seorang perempuan, laki-laki misalnya dia keluar dari rumahnya tidak menutup auratnya, maka laki-laki gimana itu? Ya dia ingin melihatnya secara umum secara umum. Kecuali orang-orang tertentu yang bisa ghaddul basar. Tetapi pada umumnya santri saja di sini pasti pengen lihatnya kebanyakan. Pengen lihat kalau ada perempuan misalnya nggak memakai kerudung atau ada perempuan misalnya pakai rok mini misalnya, maka santri pun dia pengen lihat, apalagi orang biasa. Nah, ustadz pun mungkin pengen lihat juga. Jadi ini sesuatu yang bagi kaum perempuan dia harus lakukan, yaitu wajib dia untuk menutup auratnya agar menjaga pandangan laki-laki agar tidak timbul syahwat kepadanya.
Demikian juga kalau dia sudah menutup aurat tetapi masih terlihat lekukan badannya, itu juga bisa memancing pandangan syahwat dari orang yang memandangnya. Sehingga itu pun disunahkan untuk menggunakan tadi pakaian luar yang bisa menutup seluruh lekukan badan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuatu yang bagian penting yang harus diperhatikan, karena ini melakukan sesuatu yang menjadi muqaddimatuz zina ini sangat membahayakan dan akan menyeret seseorang dalam perbuatan zina. Muqaddimatuz zinanya itu sudah bagian dari perkara yang haram, meskipun kebanyakan itu tergolong sebagai dosa kecil, tetapi bahayanya bahwa dia akan menyeret seseorang kepada dosa besar yang ada hadnya, yaitu dosa kemaluan. Sehingga seseorang harus menjaga diri darinya. Dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian dekat-dekat dengan zina. Artinya melakukan sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan zina itu diharamkan. Apalagi sampai kemudian seseorang melakukan perzinaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka di sini seseorang itu hendaknya juga melakukan, bagi laki-laki ataupun siapapun, itu melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang terhindar dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Melakukan sebab-sebab atau melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan dia terseret kepada perbuatan yang diharamkan. Sebab-sebabnya itu dilakukan agar terjaga dari perbuatan yang haram. Jadi bukan hanya dia menghindari perbuatan yang haram, tetapi dia juga menghindari perbuatan yang bisa menyeret dirinya kepada perbuatan yang haram. Bisa dipahami ya. Jadi bukan hanya melakukan yang haram, tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sebab perbuatan itu dia bisa terhindar dari perbuatan yang diharamkan. Ini juga mesti dilakukan agar seseorang itu bisa selamat. Di antaranya biar seseorang itu terhindar dari perkara yang haram dalam perzinaan misalnya, ya dia harus segera menikah kalau dia sudah mampu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, beliau bersabda, barang siapa ayuhas syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian itu yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaknya dia untuk segera menikah saja. Kenapa? Karena ahsanu lil faraj, karena itu bisa lebih menjaga kepada kemaluan. Kalau seseorang sudah waktunya menikah nggak nikah-nikah, nah ini bahaya ini. Bahaya, dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan muqaddimatuz zina, bahkan bisa dia melakukan perbuatan zina. Kenapa? Karena syahwatnya tinggi, dia sering melakukan muqaddimatuz zina, kemudian dia nggak menikah. Maka di sini akan menyeret dirinya kepada perbuatan maksiat. Karena itu Nabi memberikan solusi, kalau para pemuda ini sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaknya dia segera saja menikah, nggak usah tunggu lama-lama. Kalau sudah mampu. Kalau nggak mampu, bagaimana? Hendaknya dia berpuasa. Ini solusi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu bisa menjadi benteng. Dia bisa menjadi peredam syahwat.
Kalau kalian sedang puasa misalnya pada bulan Ramadan, itu kan syahwatnya melemah. Berbeda dengan saat kita nggak berpuasa, itu menguat. Karena itu jika kalian sudah pengen menikah, tetapi nggak memiliki biaya untuk menikah, maka hendaknya berpuasa saja untuk mengurangi syahwat yang ada pada diri kita, sehingga tidak tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Sekarang banyak sekali para pemuda yang nggak memiliki kemampuan. Tapi kalau di daerah kita misalnya di Jawa secara umum, menikah itu kan murah. Murah artinya tidak memerlukan biaya yang banyak, asalkan mau punya berapa ratus ribu uang misalnya, itu sudah bisa untuk menikah. Sudah bisa dia untuk menikah, sehingga relatif itu mudah dalam menikah. Tetapi di daerah-daerah tertentu, di daerah lain, menikah itu mahal. Karena harus membayar sekian juta. Ada 30 juta, 25 juta, 50 juta. Ada sebagian daerah misalnya dilihat dari pendidikannya. Kalau dia tamatan SMA 10 juta. Kalau misalnya dia tamatan S1 25 juta. S2 dia bisa 50-60 juta. Kalau S3 malah enggak. Misalnya 100 juta dan seterusnya. Ya enggak laku-laku. Akhirnya akhirnya banyak yang enggak menikah. Laki-laki banyak yang nganggur, enggak menikah. Perempuan juga banyak yang tidak menikah karena tradisi yang seperti itu. Di Timur Tengah juga mahal menikah itu, sehingga banyak laki-laki yang nggak kuat untuk menikah. Ini harus ditolong, mereka ini harus ditolong. Kalau nggak ditolong bahaya. Di satu sisi mereka sedang kuat syahwatnya karena dia masih muda, syahwatnya kuat. Tetapi di satu sisi mereka tidak mampu untuk menikah karena nggak ada biaya untuk menikah. Makanya dahulu ada orang yang dikenal dengan Tolhatul Tolahat, itu namanya Tolhah ibn Ubaidillah. Jadi ada beberapa orang namanya Tolhah. Tolhah. Semuanya itu orang yang dermawan, orang yang sangat dermawan. Yang paling dermawan namanya Tolhah ibn Ubaidillah. Dia pernah menginfakkan hartanya untuk menikahkan 100 pemuda dengan 100 pemudi. Jadi dia menikahkan siapa pemuda-pemuda yang pengen menikah, sampai 100 pemuda dinikahkan dengan 100 pemudi. Sangat terkenal orang ini, namanya Tolhatul Tolahat. Dikenal seperti itu karena banyak Tolhah, dan ini adalah Tolhah ibn Ubaidillah yang sanggup dia membiayai pernikahan 100 orang. Orang-orang seperti Tolhah ibn Ubaidillah di tempat-tempat yang menikah itu susah, itu diperlukan. Di sini juga sebenarnya diperlukan karena banyak pemuda itu yang nggak menikah karena berpikir tentang biaya pernikahan, nggak mampu untuk menikah. Akibatnya banyak terjadi perzinaan karena di satu sisi mereka ingin menikah, tetapi di sisi lain mereka tidak sanggup, tidak memiliki biaya untuk menikah. Dikatakan oleh Syekh ini adalah termasuk minad darurat, termasuk hal yang mendesak, ya, sesuatu yang dibutuhkan cepat adanya aghnia, orang-orang kaya yang kemudian mau menginfakkan hartanya untuk menikahkan orang-orang yang butuh untuk nikah. Yang butuh untuk menikah, yang sudah waktunya menikah, pengen menikah tapi nggak memiliki biaya. Ada yang memfasilitasi, ada yang membiayai seperti yang dilakukan oleh Tolhah ibn Ubaidillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita baca beberapa hadis yang disebutkan di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha Azza wa Jalla yaghar. Nah, ini bagian salah satu hadis mutasyabihat. Hadis mutasyabihat yang harus ditakwilkan. Karena jika diterjemahkan secara harfiah itu nggak layak bagi Allah. Kalau diterjemahkan secara harfiah mengatakan Innallaha Azza wa Jalla yaghar. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dikatakan itu cemburu. Nah, padahal cemburu itu tadi sudah kita sebutkan. Nah, cemburu itu apa? Ya rasa tidak senang. Kalau ini cemburu misalnya suaminya, rasa tidak senang suami ada perempuan lain yang menyertai dia dalam hal suka kepada suaminya misalnya. Karena suaminya misalnya dekat dengan perempuan tertentu atau suaminya misalnya menikah dengan perempuan lain, kemudian ada rasa gak senang dari diri perempuan itu terhadap perempuan lain yang menyertainya dalam hal hubungannya dengan suaminya. Itu namanya cemburu, seperti itu secara bahasa. Dan itu gak mungkin untuk dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dikatakan Innallaha yaghar, itu bukan artinya Allah cemburu sebagaimana cemburunya manusia terhadap manusia lain. Ini mutasyabihat. Dan Rasulullah sendiri yang mentakwilkannya. Ini juga dalil, hadis ini menjadi dalil tentang bolehnya mentakwil. Bolehnya mentakwil. Karena orang Wahabi mengatakan at-ta'wilu ta'til. Mentakwil itu artinya menafikan sifat Allah, kata orang Wahabi. Padahal Nabi sendiri mengajarkan takwil. Di mana mengajarkan takwil? Dalam hadis ini beliau mengatakan Innallaha Azza wa Jalla yaghar wa innal mu'mina yaghar wa ghairatullahi, ini takwilnya. Wa ghairatullahi ayatiyal mu'minu ma harrama azza wa jalla alaihi. Itu namanya ghairatullah, yaitu apabila seorang mukmin yang sempurna itu melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah kepadanya. Artinya Allah akan membenci seseorang yang melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan ghairatullah. Dan ini namanya takwil. Karena jika diambil secara zahir dari hadis ini, maka seakan-akan dikatakan Allah itu memiliki sifat cemburu. Padahal sifat cemburu itu adalah sifat makhluk. Tidak boleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat makhluk. Sifat yang hadis. Cemburu itu sifat yang hadis, terjadi karena reaksi dari sesuatu. Karena tadi dikatakan orang yang dia cintai dekat dengan perempuan lain misalnya, atau sebaliknya yang cemburu yang laki-laki, perempuan yang disukainya dekat dengan laki-laki lain, kemudian ada rasa dalam hati ketidaksukaan. Itu kan sebuah reaksi infial dari sesuatu yang lain, namanya hadis. Berarti itu sifat yang hadis. Dan sifat yang hadisah itu adalah sifat makhluk, bukan sifat khaliq. Nah, sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau yang mentakwilkannya. Jadi rasa cemburu itu adalah sesuatu yang terjadi pada manusia. Yang terjadi pada manusia, tidak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang tadi kita katakan, ada yang mamduh, ada yang mazmum. Yang mamduh itu yang tadi itu, yang sudah kita ceritakan, bahwa seorang laki-laki misalnya dia nggak suka kalau suami atau istrinya atau anak-anaknya itu misalnya keluar dengan tidak menutup auratnya, atau misalnya dia berduaan dengan laki-laki lain, atau dia
ada ghairah, ada kecemburuan di situ. Dia ingin menjaga istri, anak-anaknya, saudara-saudara perempuannya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat itu. Itu ghairah atau kecemburuan yang mamduh, yang terpuji. Dan itu yang diperintahkan oleh agama, yang merupakan bagian dari keimanan. Tapi ada kecemburuan yang mazmum, yang tercela, yaitu kecemburuan yang membabi buta, yang itu juga bisa membahayakan. Dalam keluarga pun jika seorang istri misalnya cemburu terlalu berlebihan, itu bisa menyebabkan sebuah perceraian. Dikatakan oleh sebagian para ulama, al-ghairah itu miftahut tolak. Itu adalah kunci dari tolak. Artinya bisa membuka pintu tolak, bisa menyebabkan terjadinya perceraian dalam sebuah keluarga. Apabila misalnya istri tidak percaya kepada suaminya, suami tidak percaya kepada istrinya, sehingga cemburu berlebihan, ini bisa membahayakan kehidupan keluarga seseorang. Itu harus jangan sampai terjadi. Harus seseorang itu untuk berhati-hati dalam masalah ini. Karena ini terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sendiri pernah menceraikan istrinya, itu gara-gara ini. Meskipun apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai pelajaran bagi umatnya. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikan salah satu istrinya, yaitu Hafsah bintu Umar. Pernah diceraikan gara-gara ghairah, gara-gara kecemburuan ini. Yaitu di sini ada beberapa riwayat, ada ayat yang menjelaskan dan ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang terjadinya hal ini. Yaitu karena Hafsah ketika itu menyebarkan rahasia yang diminta oleh Nabi untuk disembunyikan. Tetapi Hafsah ini kemudian menyebarkannya, memberitahu, bukan menyebarkan secara luas, memberitahukannya kepada Sayyidah Aisyah. Yaitu ketika Rasulullah itu mendekati Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah ini kan seorang amat budak yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu halal bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah memiliki anak dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah ini, yaitu Ibrahim, yang kemudian wafat. Ketika Ibrahim ini wafat, Rasulullah itu menangis, sedih. Ketika Hafsah itu mengetahui hal itu, Nabi mengatakan jangan beritahukan kepada Aisyah. Tetapi ternyata Hafsah ini memberitahukannya kepada Sayyidah Aisyah. Ini terjadi, ya muncul karena apa? Kecemburuan ini, kecemburuan terhadap Mariyatul Qibtiyah dari Hafsah dan Sayyidah Aisyah, ini menjadikan Hafsah itu menyampaikan sesuatu yang diminta Nabi untuk dirahasiakan. Maka kemudian Rasulullah itu menceraikan Hafsah bintu Umar. Ini tidak menunjukkan bahwa keduanya tercela, karena Hafsah, Sayyidah Aisyah itu min ahlil jannah, istri Nabi di dunia dan di akhirat, di dalam surga. Semua istri Nabi itu waliyah, semuanya adalah wali. Tetapi seorang wali seperti yang kita katakan tidak maksum. Seorang wali tidak maksum. Dalam hal ini Hafsah melakukan sebuah kesalahan karena didasari rasa kecemburuan. Akhirnya Hafsah sendiri diceraikan oleh Rasulullah, sampai kemudian malaikat Jibril itu turun memberitahukan, wahai Muhammad, Allah memerintahkan kamu untuk merujuk Hafsah kembali. Karena Hafsah adalah qawwamah sawwamah, karena Hafsah adalah seorang perempuan yang solehah, rajin puasa, rajin sholat malam. Wahia zaujatuka fil jannah, dia adalah istri kamu di surga, maka rujuklah dia. Sebagai ikraman li Umar juga, sebagai penghormatan terhadap Sayyidina Umar bapaknya.
Karena ketika Hafsah ini diceraikan oleh Nabi, Sayyidina Umar sedih. Nah, sehingga ini Rasulullah langsung Allah yang memerintahkan kepada beliau untuk merujuk Hafsah kembali. Karena Hafsah ini perempuan yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi istri Nabi di dalam surga. Salah satu dari istri Nabi di dalam surga, dan dia perempuan yang solihah. Akhirnya dirujuk kembali. Nah, itu terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bermula dari apa? Ghairah, dari kecemburuan seorang istri terhadap perempuan lain yang halal bagi Nabi, yaitu Mariyatul Qibtiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktu sudah habis, belum semuanya kita baca, tetapi secara umum apa yang telah tertulis dalam kitab ini sudah kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.